Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat Deso? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya akan berikan trik ya. Bagaimana caranya jebol PIN tanpa menghapus data. Di video sebelumnya saya sudah bagikan trik juga bagaimana membaca pola sehingga data tidak terhapus ya. Namun di video sebelumnya itu syarat utama HP dalam keadaan root. Dan kali ini kita akan jebol PIN baik sandi ataupun pola tanpa menghapus data, tanpa root ya. Nah, ini adalah Samsung J100. Pertama kali kita masuk ke recovery systemnya. Untuk apa sih? Apakah mau hard reset? Bukan. Bukan hard reset, tapi kita akan lihat versi firmware-nya. Dengan kita melihat versi firmware-nya, lalu kita simpan ya kode firmware-nya. Lalu setelah kita simpan, kita download, kita cari di Google firmware-nya yang sama. Nah, ini sudah masuk ke tampilan robot hijau dan recovery system. Nah, ini adalah versi firmware-nya. Ini yang perlu kita catat ya. Setelah kita catat, lalu kita searching di Google. Kita download dengan versi yang sama. Nah, ini sudah saya download filenya ya. Saya akan buka dulu file yang sudah saya download. Nah, ini filenya ya. Bila kita lihat versi firmware ini sama dengan yang ada di recovery system ya. Jadi pertanyaannya, boleh tidak Bang Tekso kalau beda? Tidak boleh ya, harus sama. Karena kita akan ambil file boot.img. Ya, sudah dipastikan ya, file yang saya download sama dengan yang ada di recovery. Ya, lalu kita fokus di file ini. Firmware ini kita klik kanan, kita klik mouse kanan, lalu kita buka 7 zip ya. Bila PC belum punya 7 zip, install dulu aplikasi 7 zip ya. Lalu, sebentar, kepencet 2 kali tadi. Oke, kita close dulu, kita mulai lagi ya. Pilih 7 zip, lalu buka arsip, lalu pilih boot.img, lalu klik ekstrak. Nah, muncul seperti ini. Kita pilih ya mau ditaruh mana. Kita pilih di desktop ya. Jadi kita pilih file hasil ekstrakan boot.img di desktop. Bila sudah, kita close saja ya. Ya, ini file yang sudah kita pindah tadi ya, boot.img. Lalu kita siapkan tools mempesonanya ya, yaitu UAT versi 7. Mengapa versi 7? Di video sebelumnya saya gunakan versi 5, sekarang versi 7. Karena di versi 7 sudah ada fitur kernel ya, atau Mac kernel. Mac kernel ini tujuannya agar kita bisa create file boot.img menjadi file boot UAT ya. Oke, nanti saya jelaskan. Setelah itu kita buka Mac kernel, kita ambil file boot yang ada di desktop tadi ya. Caranya seperti ini, kita klik browse, lalu pilih ya file boot.img. Nah, muncul ya, sudah muncul seperti ini. Lalu kita klik Mac adb enable kernel. Sebetulnya simpelnya seperti ini gampangannya. Kita mau convert file boot.img menjadi file boot.uat ya. Caranya adalah cari HP pancingan. Ini ada HP pancingan
Grand Prime-nya, Samsung Grand Prime. Buka di pengaturan, lalu aktifkan USB debugging-nya. Itulah tujuan utama kita harus cari HP pancingan supaya bisa kita aktifkan USB debugging. Boleh HP Samsung, boleh HP yang lainnya, selama kita masih bisa aktifin USB debugging. Nah, setelah kita siapkan HP pancingan dalam keadaan aktif USB debugging, kita siapkan kabel datanya. Lalu kita klik Make ADB Enable Kernel-nya untuk mengkonvert file boot IMG tadi menjadi file boot UAT. Ya, kita klik Make ADB Enable Kernel lalu colokkan di HP pancingannya. Tunggu prosesnya hingga selesai. Jadi konsepnya kita minta bantuan HP pancingan supaya enable USB debuggingnya aktif ya. Lalu itu biar membantu proses convert file bootnya menjadi boot UAT. Nah, itu bisa kita lihat sudah terbentuk file boot.uat. Itu berada di C ya. Itu artinya create file bootnya sudah selesai. Lalu cabut saja HP-nya dan kita fokus di HP yang akan kita eksekusi ya. Nah, setelah kita lakukan create sudah selesai, kita masuk ke mode Odin-nya atau download mode. Kita matikan dulu HP-nya. Untuk masuk ke download mode seperti biasa ya, tekan volume bawah plus power plus tombol home secara bersamaan hingga muncul ke mode download. Ya, kita sudah masuk ke mode download. Dan itu artinya kondisi HP ini sudah siap di flash dengan file boot ya. Oke, lalu kita akan buka ya file boot yang sudah di convert tadi. Ya, siapkan kabel datanya. Lalu sebelum kita colokkan, masuk dulu ke continue ya, klik volume atas untuk supaya terdetek. Nah, ini kan belum saya tekan continue ya, volume atas supaya kedetek di toolsnya. Nah, hingga muncul tampilan seperti ini, layaknya kita mau nge-flash ulang ya. Jika sudah masuk seperti ini, kita klik Make Logs Reset Kernel. Biarkan dulu prosesnya berjalan ya. Ini adalah proses reset lognya ya, supaya kita sudah bisa bikin untuk file boot kondisi terunlock. Untuk proses make lognya ini memakan waktu kurang lebih 1 menitan. Ya, tunggu hingga muncul filenya ya. Jadi sebetulnya konsepnya adalah kita merubah file boot.img menjadi file boot yang sudah terbuka ya, atau terunlock. Lalu kita refresh portnya. Nah, itu sudah terdeteksi ya. Lalu setelah terdeteksi, kita pilih file boot UAT-nya yang sudah dikonvert tadi. Kita klik flash boot UAT. Ini adalah file yang sudah jadi ya. Fungsi file ini untuk menjebol pin
sehingga proses bootnya tanpa PIN. Ya, kita klik, tunggu prosesnya hingga down-nya. Otomatis setelah down dia restart ya HP-nya. Nah, itu HP sudah dalam keadaan restart dan masuk booting. Dan kita lihat apakah masih terkunci PIN. Mantap jiwa, mempesona. Tanpa ada terkunci PIN-nya. Nah, itu sampai muncul gambar. Wah, mempesona ya gambarnya. Itu artinya data aman ya, tidak hilang, tidak terhapus. Oke. Wah, mantap ini mbaknya nih. Mantap ya. Jadi mempesona ini, lihatnya mbaknya ini. Oke, itu ya triknya. Bagaimana cara jebol PIN tanpa menghapus data, tanpa root ya di Samsung. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.